Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apis Tiani, NIM 1519054. Akan sedikit memaparkan mengenai kontrak perwakilan. Yang pertama yaitu definisi akad wakalah. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilkan. Sedangkan secara istilah, wakalah berarti tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum ataupun mempunyai halangan untuk melakukannya. Dan objek yang diwakilkan ini dapat menyangkut masalah harta dan masalah pribadi lainnya. Sedangkan ada beberapa definisi wakalah menurut ulama fikih. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Ia berpendapat bahwa wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan yang kedua yaitu menurut mazhab Syafi'i, yaitu wakalah adalah pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain selama ia hidup. Yang ketiga yaitu Malikiyah, berpendapat bahwa al-wakalah ialah seseorang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak kewajiban. Dia yang mengelola pada posisi itu dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu dalil akad wakalah. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang menerangkan bahwa dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaknya dia manakah makanan yang lebih baik, maka hendaknya ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Dan yang kedua yaitu Quran surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan yang ketiga yaitu rukun dan syarat akad wakalah. Dari rukun dan syarat akad wakalah ini, suatu akad atau perjanjian dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut para ulama mazhab Hanafi, rukun dari akad wakalah hanyalah ijab dan qabul saja. Dan yang keempat yaitu model akad wakalah. Model akad wakalah ini ada dua, yaitu wakalah mutlaqah dan wakalah muqayyadah. Yang pertama yaitu wakalah mutlaqah, mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Misalnya sebagai wakil pekerjaan, maka seseorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas. Dan contoh dari wakalah mutlaqah ini yaitu seperti tolong belikan tanah di sini tanpa menyebutkan harga dan kondisi tanah tersebut. Dan yang kedua yaitu wakalah muqayyadah,
Wakalah muqayyadah dalam jual beli adalah akad wakalah yang dispesifikasi oleh muwakil dengan ketentuan khusus, baik dalam masalah harga, tempat, waktu penjual atau pembelinya. Akad wakalah dalam penjualan barang hukumnya sah. Dan yang kelima yaitu atau yang terakhir yaitu konsekuensi hukum akad wakalah. Yang pertama yaitu ada otoritas wakil. Otoritas wakil terhadap urusan yang dilimpahkan bersifat amanah. Artinya wakil tidak harus bertanggung jawab kecuali ada motif ceroboh, sebab keberadaan wali adalah tangan kedua atau asisten dari muwakil dalam hal urusan yang diwakilkan. Dan yang kedua yaitu wakalah dengan sistem upah. Akad wakalah bisa dilakukan dengan sistem gratis atau dengan sistem upah berdasarkan tindakan Rasulullah yang pernah mengadakan perwakilan dengan kedua sistem tersebut. Apabila akad wakalah dilakukan dengan sistem upah, maka upah disyariatkan harus jelas. Yang ketiga yaitu nisbat hukum dan hak. Secara umum, urusan muwakil yang telah dilakukan oleh wakil ditetapkan pada muwakil, bukan pada wakil. Sebab dalam melakukan muwakal fi, eksistensi wakil hanyalah sebagai alat perantara tangan kedua atau asisten dari muwakil, sehingga seolah muwakil sendirilah yang melakukannya. Dan demikian penyampaian materi mengenai kontrak perwakilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.